Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman yang saya cintai, sesi kali ini saya akan memberi pengantar soal iman dan keterbukaan. Ini hal yang menarik buat saya, karena apa? Karena sebagian orang biasanya kalau sudah merasa cukup kuat dan benar imannya, itu cenderung tertutup, cenderung eksklusif dia untuk tidak menerima, untuk tidak bisa berusaha mendengarkan dan mencoba memahami pikiran-pikiran lain. Dalam hal ini, pikiran-pikiran yang mungkin berbeda dengan orang-orang yang tadi saya sampaikan merasa memiliki imannya cukup tinggi, cukup kuat, dan mungkin cukup benar. Karena itu, tema ini saya hantarkan untuk memberikan satu perspektif bahwa ternyata seseorang yang memiliki iman yang cukup baik, cukup kuat dan benar, justru konsekuensi logisnya orang tersebut harus terbuka. Kita lihat coba kata iman. Kata iman adalah percaya kepada Tuhan, kepada Allah, dan Tuhan itu adalah mutlak, tak terbatas. Dan cuma Tuhan yang mutlak dan tak terbatas itu. Selain Tuhan, yang dalam hal ini manusia, adalah sangat terbatas, relatif dan tidak mutlak. Karena itu, ketika iman kita benar mendefinisikan Tuhan secara benar, bahwa Tuhanlah yang mutlak, Tuhanlah yang tak terbatas, Tuhanlah yang maha, maka selain Tuhan adalah terbatas, adalah berkekurangan, dan seterusnya dan seterusnya. Teman-teman yang saya cintai, karena itu ketika kita beriman kepada Tuhan yang tadi kita definisikan sebagai serba maha tadi itu, maka efeknya adalah kita memandang manusia seperti biasa. Bisa salah, bisa benar. Maka efek dari iman kita yang benar kepada Tuhan adalah timbulnya perasaan, timbulnya perbuatan, sikap dan perilaku yang terbuka, yang bisa menghargai pikiran-pikiran yang berbeda dengan kita dan bisa menerima berbagai macam pikiran-pikiran yang dari pikiran-pikiran itu kita olah, lalu kita menemukan dari berbagai macam pikiran itu yang terbaik menurut kita. Sehingga kita bisa berpegang kepada pikiran-pikiran atau ide-ide yang terbaik tadi itu. Teman-teman yang saya cintai, karena itu ada ayat menarik di dalam surat Az-Zumar yang menyatakan begini. Wallazina jtanabut taghuta ayya'buduha wa anabu ilallah. Orang-orang yang berhasil, yang menghindari dan menjauhi togut ayya'buduha, untuk tidak menyembahnya, wa anabu ilallah, dan kemudian dia berpaling kembali kepada Allah, maka orang-orang seperti tadi, kata Al-Quran, lahumul busyra fabashshir ibadi, dan orang-orang tadi itu beri kabar gembira kepada hamba-hambaku yang seperti itu. Karena itu berarti orang tersebut jiwa dan pikirannya terbuka, dan dari keterbukaan tadi itu dia bisa mendapatkan berbagai macam pikiran-pikiran yang baik. Karena itu ayat selanjutnya menjelaskan allazina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana. Orang-orang seperti tadi yang berhasil menolak togut, kita tahu togut itu adalah tiran, sesuatu yang dianggap Tuhan padahal dia bukan Tuhan, atau kita sebut saja Tuhan palsu. Nah, lalu kemudian orang itu menolak, penolakannya itu diiringi dengan rasa senang, diskusi, mendengarkan orang lain, membaca buku, ikut-ikut seminar dan sebagainya. Lalu dari berbagai macam kegiatan tadi itu, diolahlah pikiran-pikiran itu, lalu dari pengolahan itu dia berpegang kepada ide dan gagasan yang terbaik menurutnya. Kata Al-Quran, orang seperti itu disebut ulaikal ladzina hadahumullah. Orang-orang yang terbuka seperti tadi itu adalah orang yang sebenarnya mendapatkan hidayah dari Allah.
wa ulaika hum ulul albab. Dan orang seperti tadi disebut sebagai orang yang memiliki hati terdalam, orang yang telah berhasil mengaktifkan hati terdalamnya, atau kita sebut kaum terpelajar. Teman-teman yang saya cintai, jadi efek dari iman kita kepada Tuhan yang Maha Mutlak melahirkan penghargaan, melahirkan rasa kewajiban untuk mendengarkan berbagai macam pendapat-pendapat orang lain, sekaligus juga kita merasa punya hak untuk memberikan pendapat-pendapat yang kita miliki. Jadi wajib mendengarkan pendapat orang lain, sekaligus kita juga memiliki hak untuk menyuarakan, untuk memberikan ide-ide yang kita miliki. Karena apa? Karena dalam diri kita masing-masing, di samping kita memiliki kelemahan-kelemahan, seperti tadi karena semua makhluk memiliki kelemahan, kita juga memiliki di bidang-bidang tertentu kelebihan-kelebihan. Maka efek dari iman tadi itu melahirkan pergaulan yang nyaman, yang harmonis, yang adil. Karena dengan demikian kita bisa berdiskusi dengan berbagai macam orang, dengan berbagai macam pikiran, dan kita memiliki juga kontribusi terhadap berbagai macam pemikiran dan ide-ide tadi. Jadi dalam hal ini kita sebut orang yang memiliki tingkat keimanan yang tinggi dan benar adalah orang yang secara sosial hidupnya terbuka. Orang yang secara sosial menghargai orang lain. Kendati orang lain itu memiliki ide-ide dan gagasan-gagasan yang berbeda. Karena itu orang-orang tersebut termasuk dalam penjelasan surat Al-Asr yang biasa kita dengar itu. Tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Saling menasehati tentang hal-hal kebenaran dan saling menasehati tentang hal-hal kesabaran. Itu efek daripada keimanan yang benar, keimanan yang tinggi, karena kita tahu bahwa yang maha mutlak, maha benar itu hanya Allah. Selain Allah semuanya relatif, nisbi. Dengan demikian iman dan keterbukaan adalah satu bagian yang tak terpisahkan. Seperti dua sisi dari satu mata uang. Kalau kita beriman kemudian memutlakkan hanya pikiran kita saja yang benar, itu menyalahi konsep iman yang cuma Tuhan yang maha mutlak. Karena itu kita pun harus terbuka terhadap ide-ide yang kita miliki. Teman-teman yang saya cintai, saya kira sesi ini saya akan akhiri. Semoga ada manfaat buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.